wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar juga. Karena ada sebagian hamba yang hanya mau melaksanakan perintah tapi tidak mau meninggalkan larangan. Perintah ia lakukan, sholat ia kerjakan, thalabul ilmi ia lakukan, bersedekah infak ia lakukan, tapi tidak mau meninggalkan larangan. Menipu orang, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain ia lakukan. Berbuat dosa, kemaksiatan, berzina dan lain sebagainya yang ia lakukan. Orang yang demikian tidaklah dikatakan orang yang istiqamah terhadap apa? Keimanan dan keislaman. Termasuk Allah sampaikan di surah yang ke-41, surah Fussilat, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kabar gembira bagi siapapun hamba yang menetapi keimanan dan keislamannya dengan mau menjalankan perintah dengan baik dan benar dan mau meninggalkan larangan juga dengan baik dan benar. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan, mengucapkan, meyakini, mengimani Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Maknanya ia siap menjadi seorang muslim, muslimah yang baik dan benar. Maknanya ia siap menjadi seorang mukmin, mukminah yang baik dan benar. Tsumma istaqamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang telah ia yakini, apa yang telah ia imani, apa yang telah ia pegang erat, ucapkan itu, lalu ia lanjutkan dengan apa? Istiqamah di dalam melakukan ketaatan. Jadi istiqamah di dalam melakukan apa? Ketaatan. Mengapa hal ini Allah tegaskan? Karena ada sebagian hamba yang tidak istiqamah di dalam melakukan ketaatan. Salah satunya hadis yang tadi saya bacakan di awal muqaddimah. Apa kata Rasulullah SAW? Bergegaslah kalian untuk melakukan ketaatan, amal saleh, sebelum datangnya kepadamu fitnah-fitnah, penghalang-penghalang, hal-hal yang menyebabkan kalian tidak mampu, yang tidak bisa lagi melakukan amal kebajikan. Yang mana penghalang-penghalang tersebut, fitnah-fitnah tersebut dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pakatnya, gelapnya seperti bagian malam yang amat sangat gelap gulita. Dengan sebab fitnah itu ada seorang hamba yang paginya dia beriman. Perhatikan, paginya dia beriman, paginya dia melakukan ketaatan, ternyata didapati sorenya dia telah berbuat kemaksiatan. Sorenya dia meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Berarti dia tidak istiqamah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paginya dia melakukan kebaikan, ternyata sorenya dia telah melakukan apa? Kemaksiatan. Begitu pula sorenya melakukan ketaatan, paginya dia telah berbuat maksiat. Mengapa hal ini terjadi, ma'asyiral muslimin? Karena orang tersebut
tidak memegang erat prinsip al-istiqamah, ya, yaitu menetapi kebenaran yang telah dia ikrarkan, yang telah dia yakini. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami adalah hamba-Nya. Agama kami adalah Islam. Kami menjadi seorang muslim muslimah. Nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umatnya. Maka 3 kalimat ini penting untuk selalu diingat oleh setiap muslim muslimah. Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kalimat ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh setiap muslim muslimah di setiap pagi dan petang. Masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Apa itu? Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Rabbku, Tuhanku, zat yang mengatur kehidupanku, zat yang wajib untuk aku taati, aku sembah dengan baik dan benar. Wa bil islami dina, aku pun ridha, aku pun rela bahwa Islam ini sebagai apa? Agamaku. Di mana di dalam syariat Islam itu ada aturan-aturan, ada syariat-syariat, ada perintah, ada larangan. Perintah diperintahkan untuk dikerjakan, larangan diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya, wabil Islami dina, aku ridha Islam sebagai apa? Agamaku. Sehingga agama Islam dengan syariat-syariatnya ini harus ia pegang erat, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia. Dalam kondisi sakit, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban, salah satunya apa? Salat. Dalam kondisi sehat, dia pun jangan apa? Lupa meninggalkan, jangan lupa mengerjakan ibadah salat. Ada sebagian orang ketika dia dalam kondisi sehat, ya, kemudian serba kecukupan, ia tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika dia dalam kondisi sakit, ketika ia dalam kondisi diliputi dengan permasalahan yang amat sangat berat, ia baru sadar, ia baru mau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini adalah bentuk kezaliman, di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, ta'arraf ilallah fil rakhai ya'rifka fisyiddati. Kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kamu dalam kondisi lapang, di saat kamu dalam kondisi nyaman, sehat, serba terpenuhi, tidak ada permasalahan dalam hidupmu. Ingatkan dirimu kepada Allah. Maksudnya ingatkan di sini apa? Jalankan aturan-aturannya dengan baik dan benar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya'rifka fisyiddati. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatmu di saat kamu dalam kondisi sulit. Ya'rifka fisyiddati. Niscaya Allah akan memberikan pertolongannya, jalan keluarnya, kemudahan-kemudahan untukmu di saat engkau dalam kondisi apa? Sulit. Dan tidak ada kesulitan di dalam kehidupan yang melebihi apa? Fitnah di alam kubur dan fitnah nanti di hari kiamat. Seberat apapun permasalahan seseorang di dalam kehidupannya di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Sulitnya fitnah di alam barzakh, di alam kubur. Sulitnya fitnah nanti di hari kiamat, ketika seorang hamba Allah hisab, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman,
mana tidak ada antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penerjemah yang bisa menolong dia, yang bisa membantu dia. Maka dari sinilah ma'asyiral muslimin, kita dituntut untuk memiliki keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terus menerus di dalam melakukan ketaatan. Bukan berarti kita tidak mungkin terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Wallahi itu mustahil terjadi, karena kita manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Rasulullah SAW bersabda, "Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan." Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan beliau menyampaikan di dalam hadis yang lain, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak keturunan Adam, kita umat manusia ini pasti punya banyak kesalahan, pasti sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, dosa dan kemaksiatan adalah mereka yang mau bertaubat. Maka ketika seorang hamba mau kembali kepada jalan Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dengan baik dan benar, dan berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya SAW, sungguh hamba itu telah berusaha untuk apa? Istiqamah. Sungguh hamba itu telah berusaha untuk apa? Istiqamah. Jadi istiqamah bukan berarti apa? Seorang hamba itu bebas dari yang namanya apa? Dosa dan kemaksiatan. Mustahil itu terjadi pada diri kita masing-masing. Karena fitrah manusia itu apa? Tadi di hadis yang pertama, tempatnya salah dan tempatnya apa? Lupa. Fitrahnya manusia itu apa? Banyak berbuat apa? Salah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, pernah terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, adalah mereka yang mau bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, beristighfar, memohon ampun atas dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan hal ini Allah jelaskan juga di surah Al-Baqarah di akhir ayat yang ke-222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amatlah sangat mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat sayang, cinta kepada hambanya yang telah terjatuh ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, lalu dia mau kembali, lalu dia mau beristighfar, lalu dia mau bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat mencintai hamba-hambanya yang mau membersihkan jiwanya, yang mau membersihkan dirinya dari amalan-amalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hal-hal di atas dilakukan oleh seorang hamba dengan baik dan benar, menepati kebenaran, baik ketika ia sendiri ataupun ketika ia dengan banyak orang, baik ketika ia sehat ataupun ketika ia